Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Nabil Al-Gadri, Al-Habib Abdullah bin Syahab, beserta para habaib yang lain, Kiai Haji Fakhruddin, beserta segenap para kiai, para asatid dan para alim ulama yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Haji Bolo beserta seluruh keluarga besarnya, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka maulid Nabi besar Muhammad, kemudian acara walimatul khitan dan walimatul urus, yang dimana duduknya kita di ini majlis bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita berzikir kepada Allah, lidah kita basah dengan ayat-ayat Al-Quran, basah dengan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, dan basah dalam bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lidah-lidah yang di dunia basah dengan ayat Al-Quran, basah dengan kalimat zikir, basah dengan salawat, adalah lidah-lidah yang kelak di akhirat akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis di dalam memuliakan, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian kita duduk di sini untuk mendoakan anak yang dikhitan agar menjadi anak yang saleh. Kemudian kita duduk di sini juga untuk mendoakan agar mempelai yang menikah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara, saya tidak akan membahas tentang maulid karena saya sudah sering membahas tentang maulid Nabi Muhammad. Yang akan saya bahas sedikit pada malam hari ini yaitu tentang nasihat pernikahan dan tentang walimatul khitan. Pertama, saudara-saudara, galar Rasul sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Sering kita mendengar yang dimana Rasulullah bersabda, rumahku adalah sorgaku. Saudara-saudara, rumahku sorgaku bukanlah rumah yang mewah, bukanlah rumah yang megah, bukan rumah 2 tingkat, bukan rumah yang besar, bukan rumah yang di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang mahal, bukan suami yang tampan, bukan suami yang kaya, bukan istri yang cantik, bukan anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Akan tetapi baiti jannati, rumahku sorgaku adalah rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah yang hidup dengan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, rumah yang dihidupkan dengan ajaran Nabi Muhammad, suami yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, suami yang bisa menjadi imam yang baik, yang mendidik anak-anak dan istrinya menuju ridhonya Allah, seorang istri yang taat, yang patuh kepada suami, seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suami sebelum ikhlas menerima kelebihan suami, seorang istri yang sabar, seorang istri yang menjadi muallimah, mudarrisah lil abna, seorang istri yang menjadi pendidik, seorang istri yang menjadi pengajar bagi putra-putrinya. Inilah rumah tangga yang dimana kata Rasulullah, rumahku adalah surgaku. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para wanita-wanita, hendaklah engkau menjadi seorang istri yang salehah, seorang istri yang alimah, abidah, zahidah, wari'ah, jayyah, seorang istri yang ridha, seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya, seorang istri yang taat, yang patuh, seorang istri
yang menempatkan suaminya di atas kepalanya bagaikan mahkota dan menempatkan dirinya di bawah kaki suaminya bagaikan alas kaki. Bukankah Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya andaikan boleh manusia bersujud kepada manusia, akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Banyak perempuan-perempuan sekarang cantik, perempuan-perempuan sekarang pintar. Saudara-saudara, kita kalau mau cari perempuan yang cantik, mau cari perempuan yang kaya, mau cari perempuan yang pintar dalam urusan dunia, mau cari perempuan yang banyak gelar, banyak. Akan tetapi yang susah mencari seorang wanita, mencari seorang perempuan yang sabar, mencari seorang wanita, mencari seorang perempuan yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum dia ikhlas menerima kelebihan suaminya. Sebab banyak istri-istri zaman sekarang mereka hanya ikhlas itu menerima kelebihan suaminya, tetapi mereka tidak ikhlas di dalam menerima kekurangan di dalam menerima kekurangan daripada suaminya. Saudara-saudara, bagaimana para wanita-wanita sorga, bagaimana para wanita-wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada anaknya, kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, maukah engkau aku beritahu seorang wanita yang kelak di akhirat dia akan memegang tali kendaraanmu, namanya adalah Mutiyah, rumahnya dia di ujung sana. Maka Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha beliau pergi bersama Sayyidina Hasan yang ketika itu masih kecil. Saudara-saudara, pergi bersama Sayyidina Hasan, diketuk pintu rumah tersebut, Assalamualaikum. Pintu rumah tidak dibuka, dari dalam terdengar suara, Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Fatimah bintur Rasul, aku adalah Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku yaitu Hasan. Oh mohon maaf, kalau engkau sendiri engkau bisa masuk, tapi engkau bersama laki-laki. Tapi dia Hasan, anakku masih kecil. Walaupun dia anakmu, walaupun dia masih kecil, kembalilah engkau besok. Aku izin dulu kepada suamiku, karena suamiku sedang di luar. Aku izin dulu kepada suamiku, boleh atau tidak Hasan masuk. Kembalilah engkau besok. Pulang Sayyidatuna Fatimah. Besoknya Sayyidatuna Fatimah datang membawa Sayyidina Husain, adik daripada Sayyidina Hasan. Diketuk pintu rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Fatimah, silahkan masuk. Hasan sudah diberi izin oleh suamiku. Kata Sayyidatuna Fatimah, tetapi aku sekarang datang bersama Husain. Siapa Husain? Husain adiknya Hasan. Oh mohon maaf, kalau Hasan sudah diberi izin, kalau Husain belum diberi izin. Kembalilah engkau besok. Besok datang Sayyidatuna Fatimah, masuklah wahai Fatimah. Hasan sudah diberi izin, Husain sudah diberi izin. Sayyidatuna Fatimah datang sendiri ketika itu. Masuk Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah lihat perempuan ini, wanita ini biasa-biasa saja. Apakah seorang ahli ibadah? Bukan. Ahli sholat? Bukan. Ahli puasa? Bukan. Ahli zakat? Bukan. Ahli Quran? Bukan. Seorang ustazah pintar dalam urusan agama? Tidak. Terus keistimewaan apa? Amal apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Mutiyah sehingga kelak di akhirat Sayyidatuna Mutiyah akan memegang tali kendaraan Sayyidatuna Fatimah? Tiba-tiba Sayyidatuna Fatimah melihat ada 3 buah benda, saudara-saudara, yang dimana 3 buah benda tersebut diletakkan di tempat yang tinggi, dikeramatkan oleh Sayyidatuna Mutiyah. Apa 3 buah benda tersebut? Yang pertama lap, yang kedua cambuk, yang ketiga gunting. Kemudian Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Sayyidatuna Mutiyah, wahai Mutiyah, untuk apa 3 buah benda ini? Kenapa engkau letakkan 3 buah benda ini di tempat yang tinggi, tidak seperti benda-benda yang lain, seakan-akan engkau begitu mengutamakan, begitu mengkhususkan, begitu mengkeramatkan 3 buah benda ini? Apa kata Sayyidatuna Mutiyah? Wahai Fatimah, yang pertama lap. Ini lap ketika suamiku pulang kerja, aku gunakan lap tersebut untuk menyeka, untuk mengelap, untuk membasuh keringat-keringat daripada suamiku. Sebab keringat-keringat itulah keringat yang jatuh untuk memberi nafkah kepada aku dan anak-anakku. Saya tanya, kira-kira ada istri kalian seperti itu? Istri zaman sekarang begitu apa enggak? Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, cambuk. Untuk apa cambuk tersebut? Kata Sayyidatuna Mutiyah, setelah selesai suamiku pulang kerja,
aku telah masak untuk suamiku. Suamiku makan makanan yang aku masak. Selesai suamiku makan, aku berikan kepada suamiku cambuk. Dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau makanan yang aku masak ini tidak enak, aku rela, aku ridho engkau cambuk untuk menjadi pelajaran bagiku agar besok aku makan, agar aku masak dengan masakan dan makanan yang enak. Kalau makanan ini tidak enak, aku rela, aku ridho engkau cambuk aku. Ada istri seperti itu zaman sekarang? Ada? Yang ketiga, gunting. Untuk apa gunting tersebut? Kata Sayyidatuna Mutiyah, gunting ini ketika suamiku pulang kerja, selesai aku masak, dia makan, selesai makan dia mau istirahat, aku berikan gunting tersebut. Dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau dari tadi pagi sampai sekarang engkau ingin tidur, ada kata-kataku yang melukai perasaanmu atau tidak mengenakkan hatimu, aku rela, aku ridho engkau potong lidahku. Coba engkau lihat bagaimana ketaatan Sayyidatuna Mutiyah kepada suaminya, sehingga Sayyidatuna Mutiyah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang perempuan, kalau ingin masuk surga, kalau ingin mendapat ridho Allah, ingin mendapat syafaat Rasulullah, paling gampang saudara-saudara. Apa itu? Taat sama suami, patuh kepada suami, jadi seorang istri yang salehah, jadi seorang istri yang taat kepada suami, jadi seorang istri yang patuh kepada suami. Sebab Allah menyembunyikan 3 keridhaan. Keridhaan Allah terhadap seorang murid melalui ridho gurunya, keridhaan Allah terhadap seorang anak melalui bapak ibunya, keridhaan Allah terhadap seorang istri melalui keridhaan suaminya. Saudara-saudara, istri, perempuan, seorang istri, walaupun dia sholat ribuan rakaat, walaupun dia sujud sampai dahinya hancur, walaupun dia puasa sampai badannya kurus tinggal tulang, walaupun dia pergi bolak-balik haji, walaupun dia sedekahkan hartanya sampai habis, kalau tidak mendapatkan ridho suami, tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah para wanita-wanita menjadi seorang wanita yang menjadikan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, Ummu Sulaim, Ummu Salamah, Sumayyah binti Khabbab, dan wanita-wanita lainnya, wanita-wanita sorga lainnya, sebagai uswahnya, sebagai gutuahnya, sebagai teladannya, sebagai pedomannya dalam kehidupannya sehari-hari. Lihat bagaimana Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, seorang wanita yang dalam keadaan hamil tua, saudara-saudara, dia rela berjalan panas-panasan sampai kakinya hancur, kakinya keluar darah, kakinya keluar nanah, hanya untuk apa? Hanya untuk membawakan makanan untuk baginda Nabi besar Muhammad yang sedang bersembunyi bersama ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Lihat bagaimana Sayyidatuna Sumayyah binti Khabbab, seorang manusia yang pertama kali syahid di dalam Islam. Saudara-saudara, Sumayyah binti Khabbab, suaminya disiksa di depannya. Sumayyah binti Khabbab dicambuk, disiksa. Sumayyah binti Khabbab ditusuk pakai tombak sampai tembus perutnya, saudara-saudara, dipaksa keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kebebasan dunia? Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kebebasan dunia, kesenangan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia? Tidak. Sumayyah binti Khabbab lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, wanita-wanita seperti inilah yang harusnya kalian sebagai seorang istri jadikan sebagai teladan kalian, kalian jadikan sebagai pedoman kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi banyak wanita-wanita zaman sekarang yang mereka jadikan sebagai teladannya, yang mereka jadikan sebagai pedomannya, bukanlah wanita-wanita Nabi Muhammad, bukanlah wanita-wanita sorga, akan tetapi yang mereka jadikan sebagai teladan, sebagai pedoman adalah para artis, orang-orang barat. Gaya hidup mereka mengikuti orang barat, berpikir mereka mengikuti orang barat, gaya hidup mereka, pola berpikir mereka, semua yang mereka ikuti Nabi Muhammad. Gaya berpakaian mereka yang mereka ikuti bukan Nabi Muhammad, gaya berpakaian mereka bukan seperti wanita-wanita Nabi Muhammad, tetapi yang mereka ikuti semuanya adalah orang-orang barat, saudara-saudara. Oleh karenanya, hendaknya bagi seorang istri untuk menjadi seorang istri yang soleha, seorang istri yang alimah. Begitupun engkau sebagai seorang suami. Banyak kita sebagai suami, kita menginginkan, kita memimpikan, kita mendambakan pengen punya istri yang soleha, pengen punya istri yang masya Allah, pengen punya istri yang soleha, yang alimah, yang abidah. Kita sebagai suami
jangan mengharap saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Kalau engkau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, maka jadilah sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah, jadilah sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, jadilah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, jadilah sosok Zubair ibn Awam. Ini kita laki-laki suami zaman sekarang pengen punya istri seperti yang saya ceritakan tadi, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, Sayyidatuna Mutiyah, pengen punya istri seperti itu. Tetapi kelakuan kita kayak Fir'aun, bagaimana bisa punya istri seperti itu? Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Sumayyah binti Khabbab, jadilah sosok Sayyidina As. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, harus jadi sosok Sayyidina Zubair ibn Awam. Oleh karenanya, baik buruknya istri tergantung kita sebagai suami. Karena istri itu ibaratnya adalah perahu, kita adalah nahkoda. Rusak atau hancurnya perahu tergantung daripada kita yang membawa perahu tersebut. Kemudian kita duduk pada malam hari ini, saudara-saudara, dalam rangka khitan, yang dimana galar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sanatan fakhtatana bil qudum. Bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau dikhitan pada umur 80 tahun dan beliau dikhitan menggunakan kapak. Yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi adapun isyarat khitan telah ada dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam Allah keluarkan dari sorga, Allah turunkan di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah Adam bernazar, ya Allah, jikalau engkau terima taubatku, aku akan mengorbankan sebagian anggota tubuhku untukmu. Ketika Allah terima taubat Nabi Allah Adam di kota Mekah, Allah perintahkan Nabi Allah Adam untuk memotong kulfahnya. Kulfah adalah ujung kemaluan laki-laki. Untuk memotong kulfahnya untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat khitan telah ada dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Tetapi manusia yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dikhitan pada umur 80 tahun. Adapun Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida sallallahu alaihi wasallam makhulan makhtunan maktu as-surrah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad, beliau tidak dikhitan karena beliau lahir sudah dalam keadaan berkhitan, saudara-saudara. Nah, bagi laki-laki yang dikhitan adalah kulfah, bagi perempuan yang dikhitan adalah badr. Sama, badr itu ujung kemaluan perempuan. Tetapi bagi perempuan makruh hukumnya kalau terlalu banyak, saudara-saudara. Karena jikalau terlalu banyak bisa mengurangi syahwat atau hawa nafsu daripada perempuan tersebut. Kita duduk di sini untuk mendoakan anak yang dikhitan agar menjadi seorang anak yang soleh, menjadi seorang anak yang alim, menjadi seorang anak yang abid, yang ahli ibadah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya anak bukan tergantung dari bapaknya, tetapi baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Karena seorang ibu, madrasatul ula, ibu adalah pendidik pertama, ustadz pertama, guru pertama, kiai pertama, pondok pesantren pertama bagi putra putrinya bukanlah bapak, akan tetapi seorang ibu, saudara-saudara. Lihat, Hadramut melahirkan para ulama, Hadramut melahirkan para aulia, Hadramut melahirkan orang-orang soleh. Wali Songo datang ke Indonesia membawa Islam, semuanya berasal dari Hadramut, saudara-saudara. Kenapa Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan orang-orang soleh? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Mereka melahirkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang umur 3 tahun kena penyakit cacar, tetapi umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Turmudi, Ibnu Majah, An-Nasai. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Mi'arul Ilim, Mukasyafatul Gulub, Al-Wajiz, Al-Wasid. Mereka melahirkan Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya, saudara-saudara. Usia 33 tahun beliau
di usia muda, lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Fagil mugaddam, 33 tahun tidak tidur, tidak di siang hari, tidak juga di malam hari. 33 tahun tidak tidur, saudara-saudara. Mereka melahirkan Al-Habib Umar ibn Zaid bin Smith, 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di suatu benda apapun. Mereka melahirkan Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang satu kali duduk membaca Yasin 90.000 kali. Mereka melahirkan Al-Imam Syamsi Syumus Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Idrus yang umur 6 tahun berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Di umur 10 tahun berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Mereka melahirkan Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah yang selama 15 tahun beliau tidak pernah tidur. Mereka melahirkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang di usia 9 tahun mendapatkan kedudukan wali yang paling tinggi melebihi wali kutub. Apa itu? Ra'ar Rasul yaqdatan, melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Wanita-wanita Hadramut, mereka melahirkan para orang-orang yang dimana mereka tidak boleh berjualan di pasar kalau belum hatam 3 kali kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Pertanyaannya, kenapa wanita-wanita tersebut melahirkan para ulama, melahirkan orang-orang soleh? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Saudara-saudara, ada satu cerita tentang wanita Hadramut. Ada seorang wanita berbangsa Al-Amudi. Dia pernah mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dia syarahkan kitab tersebut menjadi beberapa jilid. Selesai dia mensyarahkan kitab tersebut, di akhir syarahnya dia memberikan ta'liq, dia memberikan komentar. Tolong dikasih maaf, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah di dalam pensyarahan penulisan ini kitab. Kenapa? Karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Wanita di Hadramut menyusuin anak sambil ngarang kitab Minhaj, mensyarahkan kitab Minhaj. Nggak heran di sana orang-orang yang jualan di pasar, mereka nggak boleh jualan di pasar kalau belum hatam 3 kali kitab Minhaj. Jadi perempuan-perempuan kita nyusuin anak sambil denger TikTok, sambil denger dangdut. Makanya anak-anaknya jadi anak-anak TikTok, anak-anak dangdut, anak-anak disco, anak-anak orkes. Wanita di Hadramut menyusui anak sambil mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Mereka tidak pernah terlepas daripada membaca Al-Quran. Wanita di Hadramut seumur hidup keluar rumah cuma 3 kali, saudara-saudara. Seumur hidup keluar rumahnya cuma 3 kali. Pertama, ketika mereka masih kecil keluar bersama bapaknya. Kedua, ketika mereka nikah keluar dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka wafat keluar dari rumahnya menuju kuburnya, saudara-saudara. Tidak heran perempuan di sana sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan hadis Rasulullah, sibuk dengan kitab-kitab salaf untuk mendidik putra-putri mereka untuk menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, alim dan alimah. Oleh karenanya, makanya Hadramut melahirkan para ulama dan para aulia. Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Karena seorang ibu adalah madrasatul ula, pendidik pertama, guru pertama, ustadz pertama, pengajar pertama bagi putra-putrinya. Coba kau lihat Syekh Yasin Al-Fadani. Siapa yang tidak kenal Syekh Yasin Al-Fadani? Seorang musnid dunia, seorang ahli hadis, ahli sanad hadis. Beliau kalau membawa hadis, hadatsani syekhi an syekhi an syekhi an syekhi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ulama besar. Tidak ada satupun putra-putra atau putri beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Semua putra-putrinya menjadi pedagang yang sukses, saudara-saudara, menjadi pengusaha. Kenapa? Karena beliau punya istri. Istrinya Syekh Yasin bukanlah seorang muallimah, bukanlah seorang muaddibah, bukan seorang ustadzah, tetapi istri beliau adalah seorang pengusaha, sehingga semua anak-anak beliau ikut kepada uminya, ikut kepada ibundanya yang merupakan istri beliau, yaitu seorang pengusaha. Oleh karenanya hendaknya engkau sebagai seorang ibu mendidik engkau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Tidak ada pendidikan yang lebih mulia, tidak ada pendidikan yang lebih baik
selain daripada pendidikan Nabi besar Muhammad SAW. Banyak ibu-ibu zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk dengan urusan dunia. Kalian para ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak handphone kalian? Kalian tahu di mana letak alat make up kalian? Di mana letak dompet kalian? Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya ibu-ibu yang ada di sini, emas, intan, permata, berlian, apakah akan kalian taruh di luar rumah? Ibu-ibu jawab, enggak. Ditaruh di mana? Di lemari, dikunci rapat-rapat. Kenapa? Takut apa? Takut hilang, takut dicolong, takut dimaling, takut diambil orang. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari kalian. Tetapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas, intan, permata, uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Anak-anak perempuan kalian membuka aurat, anak-anak perempuan kalian telanjang, anak-anak perempuan kalian pacaran, ciuman. Bahkan anak SD zaman sekarang banyak yang hamil, saudara-saudara. Anak SMP hamil, anak SMA melahirkan di dalam ruangan sekolahnya, saudara-saudara. Lihat zaman sekarang, yang pemuda-pemudi, sering saya katakan, zaman sekarang ini di luar sana yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak berzina, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak melacur, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang kafir, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, pemuda-pemudi Islam, anak-anak Islam yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak telanjang di pinggir jalan, yang membuka aurat di pinggir jalan, yang mengikuti budaya-budaya barat. Bukan orang kafir, tetapi kita, anak-anak kita, putra-putri kita yang paling banyak tidak kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Engkau sebagai orang tua menjadi sebab utama rusaknya engkau punya anak-anak, saudara-saudara. Bapak-bapak zaman sekarang, saya tanya semua bapak-bapak yang ada di sini, kalian pagi, siang, sore, malam kerja mencari nafkah untuk siapa? Untuk memberi makan siapa? Memberi makan anak, iya kan? Kalian pagi, siang, sore, malam kerja sibuk cari uang untuk memberi makan anak jasmani, memberi makan badan, tubuh, jasad anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan ruh, jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir sebagai orang tua kewajiban kalian cuma bikin anak lahir, cari uang buat kasih makan anak? Iya. Kalau kewajiban kalian sebagai orang tua hanya sekedar memberi makan luar, memberi makan jasmani anak-anak, apa bedanya sama binatang? Bahkan kalian belum bangun, anjing sudah bangun lebih dulu mencari makan untuk anak-anaknya, betul? Anjing, kemudian burung udah keluar cari makan buat anak-anaknya. Kalau kewajiban kita sebagai bapak hanya untuk mencari nafkah, untuk memberi makan jasmani anak-anak kita, nggak ada beda dengan binatang. Tetapi kewajiban kita yang lebih wajib, yaitu memberi makan ruh, jiwa dan hati anak-anak kita. Apa makanan ruh? Apa makanan hati? Apa makanan jiwa? Makanan ruh, makanan hati, makanan jiwa adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati itu menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, telah berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati, saudara-saudara. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada seluruh hadirin hadirat, khususnya para bapak-bapak dan lebih khususnya lagi para ibu-ibu, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sibuk dengan handphone terus, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphone. Anak umur 4 tahun sibuk handphone, umur 4 tahun, umur 5 tahun, umur 6 tahun, bapaknya, ibunya sibuk sama handphone. Saya kasihan melihat anak-anak kecil zaman sekarang. Kenapa? Karena masa-masa kecilnya mereka, masa-masa bahagia, lagi kecil-kecilnya, lagi lucu-lucunya, diambil sama handphone, saudara-saudara. Direbut masa-masa bahagia, masa-masa kecilnya direbut sama handphone. Kalau kita orang zaman dulu masih kecil, nggak ada handphone, kita sibuk main, apa aja jadi permainan. Kalau kita zaman dulu mau main di tanah, mau main di lumpur. Saya dulu, pagi, siang, sore, malam pergi di laut terus, mancing di laut, masuk ke dalam laut, renang, panah ikan. Enak masa-masa kecilnya kita orang. Anak-anak zaman sekarang
masa kecilnya mereka diambil sama handphone, saudara-saudara. Betul? Ayo coba anak-anak zaman sekarang, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sibuk sama handphone. Suami istri duduk hadap-hadapan, si suami sibuk main handphone, si istri sibuk main handphone, hadap-hadapan kayak orang goblok main handphone. Benar nggak? Iya kan? Handphone itu bagusnya apa? Bisa bisa mendekatkan orang-orang yang jauh, tetapi kalian lupa bahwasanya handphone juga bisa menjauhkan orang-orang yang dekat, saudara-saudara. Betul kan? Suami main handphone begini, di depannya istri juga sibuk main handphone, balas WhatsApp orang lain yang jauh-jauh. Nanti kalau ketemu sama orang yang dibalas WhatsApp itu, dia main handphone lagi, balas WhatsAppnya handphone orang-orang yang lain. Makanya alhamdulillah saya sekarang udah 3 bulan ini jarang pegang handphone. Paling bisa dihitung sehari, paling setengah jam saya pegang handphone. Saya tanya, kalian semua yang ada di sini, pagi, siang, sore, malam, tiap saat, tiap menit, tiap jam, yang kalian pegang apa? Handphone atau Al-Quran? Jawab. Kalian sibuk dengan handphone kalian. Al-Quran kalian biarkan, Al-Quran kalian biarkan Al-Quran kalian geletakkan, kalian biarkan Al-Quran kalian berdebu. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu seperti apa kebutuhan orang zaman dulu, bagaimana kebutuhan mereka, bagaimana ketergantungan mereka terhadap Al-Quran, bercerminlah engkau. Seperti apa sekarang kebutuhan dan ketergantunganmu terhadap handphone, maka seperti itulah kebutuhan dan ketergantungan orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran. Kalau engkau bangun tidur baru melek mata melihat dunia udah pegang handphone, orang zaman dulu mereka bangun tidur langsung pegang Quran, bangun tidur baca Quran. Engkau sambil makan, lagi makan sambil pegang handphone, sambil main handphone. Orang zaman dulu mereka makan sambil pegang Quran. Kemana-mana engkau bawa handphone, orang zaman dulu kemana-mana mereka bawa Quran, saudara-saudara. Bukan berarti handphone itu kalian harus tinggalkan, silahkan kalian dengan handphone kalian, silahkan. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab jauh hubungan kalian dengan Allah, jauh hubungan kalian dengan Rasulullah. Apalagi handphone menjadi sebab jauh atau menjadi sebab putusnya hubungan engkau dengan Allah dan putusnya hubungan engkau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sekarang, khususnya para ibu-ibu dalam rumah, kalian punya anak-anak, jangan kasih handphone, tetapi kasih anak-anak kalian Al-Quran, kasih anak-anak kalian kisah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai idola anak-anak kalian, teladan anak-anak kalian, pedoman anak-anak kalian. Jadikan pakaian Nabi Muhammad sebagai pakaian daripada anak-anak kalian. Sebab kelak di akhirat, saudara-saudara, banyak orang tua yang masuk neraka sebab di dunia mereka tidak pernah mendidik anak-anaknya. Kelak nanti di akhirat ada seseorang yang ketika akan Allah masukkan ke neraka karena dia suka berbuat dosa, karena dia suka berbuat maksiat, orang tersebut berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku akan masuk neraka sedangkan orang tuaku tidak? Ya Allah, aku jadi bejat seperti ini, aku tidak kenal engkau, aku tidak kenal Rasulullah, aku tidak kenal Islam, aku tidak kenal iman, aku berbuat dosa, aku berbuat maksiat, aku mabok-mabokan, aku melacur, aku berjudi, aku narkoba. Orang tuaku tidak pernah melarang aku berbuat dosa. Orang tuaku tidak pernah memarahiku ketika aku bermaksiat. Orang tuaku tidak pernah mengajariku, tidak pernah mendidik aku dengan ajaran dan pendidikan Nabi Muhammad sehingga aku jadi seperti ini, ya Allah. Akhirnya apa? Anak dan orang tuanya semua jadi masukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berkata, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," ay alimuhum wa adibuhum. Cara mencegah keluarga, cara mencegah diri kita, cara mencegah anak, istri, suami, cara mencegah keluarga, sanak saudara dari api neraka. Bagaimana caranya? Caranya adalah didik mereka, ajari mereka dengan pendidikan dan ajaran Islam. Saya tanya bapak-bapak yang ada di sini, andaikan rumah kalian kebakaran, andaikan rumah kalian kebakaran, kalian punya anak ada dalam kamar, dalam rumah yang kebakaran tersebut, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian biarkan anak kalian kebakaran? Terus pasti kalian suruh keluar dari kamar. Apakah ketika kalian suruh keluar kalian bilang begini, nak, ayo nak, keluar nak, kebakaran? Apakah kalian akan seperti itu? Tidak. Pastinya kalian seret anak-anak kalian. Kenapa? Untuk mencegah dia dari api neraka, dari api dunia,
Jikalau kalian mencegah anak kalian dari api dunia, anak kalian seret, maka bagaimana cara kalian sebagai orang tua untuk daripada mencegah anak-anak kalian masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad, sebab tidak ada pendidikan yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua anak-anak kita, putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, menjadi putra-putri yang bisa mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak putra-putri kita di akhirat akan menarik kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan juga Haji Bolo, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya, Allah permudah urusan dunia akhiratnya, Allah perkuat langkahan kakinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para habaib, para kiai kita semuanya, para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya, Allah perkuat langkahan kakinya sehingga bisa membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saudara-saudara, doakan saya, karena saya sudah 3 bulan sakit, doakan biar Allah berikan kesembuhan agar kita bisa kembali berdakwah dan sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.